Bismillah, kali ini kita akan sharing tentang mendidik anak remaja. Mendidik anak remaja dibilang gampang-gampang susah. Kenapa bisa gampang? Karena ketika anak itu sudah dekat dengan kita, anak itu sudah percaya dengan orang tuanya, maka akan gampang mendidik anak remaja. Dia akan menjadi teman sharingnya, teman mungkin dalam segala hal sehingga ayah bundanya jikalau memiliki pertolongan bisa dibantu sama anak, bisa diantar, bisa sharing, bahkan menjadi menyenangkan karena sedekat itu dengan anak remaja. Namun bisa dikatakan susah ketika anak remaja ini ternyata nggak percaya dengan kita, nggak nyambung komunikasinya, bahkan yang ada adalah mungkin kekesalan dan sering marah, bahkan anak cenderung gak mau dekat dengan orang tuanya. Maka ini akan sangat susah sehingga anak mungkin lebih betah dengan teman-temannya, dia senang bermain, bahkan ya banyak penolakan kepada orang tuanya. Ini karena anak sudah kritis, karena anak sudah mulai belajar, bahkan mencari jati dirinya. Maka ketika orang tuanya masih melakukan pendidikan yang tidak baik, karena mungkin dianggap anak ini masih dianggap anak kecil, anak ini tidak diberikan ruang, tidak diberikan kebebasan dalam artian berekspresi, tidak diberikan kesempatan untuk kepercayaan dirinya, maka anak ini dia keluar rumah untuk mengekspresikan dirinya. Nah, tentu ketika kita sebagai orang tua, karena terkadang mungkin khawatir, maka bekal penting di masa kecilnya itu sangat penting, yaitu diberikan pendidikan yang kasih sayang, diberikan fondasi iman yang bagus, diberikan kepercayaan diri, sehingga di masa remaja, ya kita sudah percaya bahwa anak itu akan menjadi anak yang baik, yang soleh, dan tidak akan bermacam-macam dengan hal-hal yang membuat orang tuanya malu. Nah, jadi barangkali ada di antara yang Bunda menjadi pertanyaan, apakah wajar anak remaja memberontak? Nah, sebenarnya wajar saja kalau dalam pemberontakannya hanya sebatas ide, hanya sebatas pendapat. Dan kita mungkin sebagai orang tua yang bijak memberikan ruang untuk anak kita berpendapat. Misalkan anak punya keinginan, ya kita mungkin dengarkan dulu. Anak punya hobi, anak punya cita-cita. Nah, kita dengarkan dulu karena mungkin terkadang anak remaja dia melihat temannya, dia melihat pergaulannya sehingga anak itu pengen seperti teman-temannya. Maka kita dengarkan dulu dan kita arahkan yang seharusnya dan tetap dengan diskusi yang menyenangkan sehingga anak remaja tidak langsung dipatahkan dan tidak langsung memberontak untuk mungkin boleh jadi anak itu bagaimana tidak suka. Maka diskusi ini sangat penting dengan anak remaja. Nah, lalu berikutnya sampai mungkin tingkatan yang lebih parah dan susah adalah anak malas dekat dengan orang tua. Karena seringkali kan ketika misalkan anak semakin gede semakin malas bertemu dengan orang tua, semakin malas dekat dengan orang tua. Bahkan ada yang malu ketika anak itu bersama orang tuanya. Terlebih ketika ketemu dengan teman-temannya, dia nggak usah diantar, nggak usah apa, nggak usah diantar, karena merasa malu dengan bagaimana orang tuanya. Nah ini sebenarnya menjadi permasalahan. Kenapa anak kok nggak mau dekat dengan orang tua? Padahal di sisi lain ada juga anak yang semakin besar semakin rindu dengan orang tua, semakin sayang dengan orang tuanya, karena dulunya dididik dengan penuh kasih sayang dan anak berdoa mudah-mudahan orang tuaku diberikan kasih sayang sebagaimana ketika anak itu masih kecil disayangi oleh orang tuanya. Maka menjadi permasalahan karena ketika itu anak gak mau dekat dengan orang tua karena orang tuanya menjadikan pendidikannya yang tidak baik. Dengan pukulan mungkin, dengan bentakan, dengan diperlakukan yang tidak baik. Sehingga bukan hanya gak mau dekat, tapi ada yang timbul trauma. Trauma karena pernah teringat dengan perlakuan orang tua kepada anaknya. Karena mungkin nggak dekat karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Orang tua lupa untuk memiliki waktu bersama anaknya. Jadi ketika itu anak malas dekat dengan orang tuanya. Maka untuk itu ketika hari ini masih punya waktu,
maka cenderung bagaimana komunikasi untuk menjadi lebih baik, cenderung untuk bisa bersama, bahkan menjalin bagaimana hubungan dengan anak remaja kita ini semakin dekat. Karena semakin dekat dengan orang tua, semakin insya Allah aman dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Kalaupun ternyata anak kita terjebak dengan lingkungan yang tidak baik, maka dia pulang ke rumah dan cerita kepada ayah bundanya, maka mudah-mudahan ayah bunda bisa menenangkan, bahkan bisa memberikan solusi kepada anak kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendampinginya, membimbingnya, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.